Selamat pagi, saudara-saudara. Semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kita lalui banyak badai, tapi kalau kita pegang ke batu karang yang teguh, kita tidak akan bergoncang. Karena semua di muka bumi ini bergoncang, tapi di dalam Tuhan kita akan tetap tinggal selama-lamanya. Mari kita mulai dengan berdoa, memohon kepada Tuhan agar setiap firman yang akan kita pelajari bersama, yang akan disampaikan, akan menjadi penggerak di dalam hidup kita ke arah kebenaran yang Dia inginkan. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami, karena kami hamba-hambamu, anak-anakmu, membuka hati kami untuk dituntun oleh-Mu. Kami ini sering mengalami goncangan dalam pikiran kami, tetapi itu semua sebenarnya untuk mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah manusia dan Engkaulah Tuhan yang tidak tergoyang. Oleh karena itu kami ingin pegang kepada batu karang yang teguh yang akan membuat kami tidak akan terhempas di muka bumi ini, tapi akan teguh dan berakar karena kami berdiri di atas fondasi yang kuat, yaitu kebenaran-Mu dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami, berbicaralah melalui hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Selamat pagi, sekarang saudara, mari kita siapkan buka kitab Yeremia, pasal yang ke-9, tapi ayat yang kedua, pada tahun pertama kerajaan itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Daniel yang ada di Persia, dia membaca kitab bahwa Yerusalem akan menjadi timbunan puing ya selama 70 tahun yang telah disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Yeremia. Dia peroleh itu 70 tahun. Dan pada waktu dia menghitung masanya, bahwa masanya sudah mulai digenapi, ia mulai berdoa. Dia mulai berdoa di dalam ayat di pasal 10, ya, ia berdoa selama 3 minggu berpuasa dan berdoa. Doanya Daniel inilah yang akan kita pelajari, ya. Jadi hari ini saya rindu sekali membagikan firman Tuhan dengan tema jadilah agen perubahan. Jadilah agen perubahan. Saya sering katakan, ya, jangan hanya menjadi orang percaya saja. Jangan menjadi seorang pelayan saja. Jangan hanya menjadi seorang pemimpin saja. Jangan hanya menjadi seorang hamba Tuhan saja. Tetapi jadilah agen perubahan di dalam hidup banyak orang. Karena kalau banyak orang berubah, komunitas akan berubah, gereja lokal akan berubah, satu bangsa akan berubah, dan dunia ini akan berubah. Jadilah agen, ya, jadi agen perubahan. Yang saya ingin katakan, jikalau engkau dipercayakan untuk mengubah seseorang, jadilah agen itu. Kalau engkau menjadi pribadi untuk mengubah satu keluarga, jadilah agen itu. Satu komunitas, jadilah. Kalau itu menjadi banyak orang, jadilah. Saya rindu agar hidup saya dan hidup saudara-saudara semua, kita menjadi agen perubahan. Kita angkat tangan hari ini, katakan, Tuhan, saya rindu untuk jadi agen perubahan itu. Amin, saudara-saudara.
Rindukah saudara? Karena kita dipanggil bukan hanya menjadi orang-orang percaya saja diselamatkan, tetapi kita dibentuk, kita diinvestasi, kita dipersiapkan, dilatih, dilakukan banyak hal, dibangun oleh Tuhan supaya kita menjadi agen perubahan. Dan agen perubahan itu selalu dimulai dengan orang yang bersedia berkorban untuk menjadi seorang yang bisa mengubah orang lain atau satu komunitas. Kita harus mulai dengan apa? Dengan bersedia untuk berkorban. Itulah kita berikan contoh. Tuhan Yesus menjadi korban di kayu salib itu, ia memberikan dirinya. Karena dia, dunia ini berubah. Ya, Paulus pun rela menjadi korban di dalam segala hal hingga ia dapat mengubah orang-orang di masanya, dan hingga sekarang surat-surat yang ia catat itu menjadi penuntun di dalam hidup banyak orang di muka bumi ini. Dan salah satu bentuk pengorbanan yang utama yaitu bersedia menjadi pendoa syafaat, menjadi pendoa. Saudara-saudara, kita mungkin tidak keluar untuk menolong orang di jalan, mungkin belum, ya. Tetapi saudara-saudara, kita sudah bisa mulai dengan doa. Ini hari kita akan belajar bagaimana doa dari satu pribadi yang bernama Daniel, yang akan kita belajar bagaimana dia berdoanya, bagaimana ia hidupnya membuat Daniel menjadi world changer di zaman dia, di zaman Raja Babylon, ya, dan juga zaman kerajaan Persia. Luar biasa, satu pribadi yang sebenarnya tidak dianggap karena dia merupakan orang buangan, ya, yang waktu masa mudanya diangkut dari Yerusalem sampai ke Babel, dan akhirnya dari Babel ia menjadi orang yang luar biasa karena ia bersedia untuk berkorban demi bangsanya, dan ia mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Nah, poin pertama yang saya rindu untuk kita, bagaimana bisa berdoa supaya menggugah sorga, ya, bisa membuat sorga, yaitu di mana takhta Tuhan itu kerja saat kita berdoa. Kita lihat yang pertama saya catat di sini adalah doanya itu dia benar-benar mengaku. Kalau kita baca di ayat keempat, ya, ayat keempat, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Saya ini sini, ya, ia benar-benar mengaku, acknowledge bahwa Tuhan yang ia sedang datang untuk menaikkan permohonan, Tuhan yang ia kenal, Tuhan di mana nenek moyangnya menyembah, di mana Tuhan itu begitu luar biasa telah menolong umat Israel mulai dari keluarnya orang Israel dari Mesir hingga dia kurang lebih tahun 500 lebih sebelum Kristus, ya.
Kita tidak tahu exactly kapan dia naikkan doa ini, tetapi kemungkinan besar sekitar tahun 520 sebelum kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus Kristus, ya. Berarti sudah lebih dari 2540 tahun doa ini, tetapi doa ini bisa kita pelajari. Dia mengaku akan kemahabesaran Tuhan. Dan Tuhan yang memegang perjanjian. Ini penting sekali. Tuhan yang setia. Saudara lihat di sini, ya. Kita saat mau menghadap Tuhan, kita harus akui, kita harus acknowledge bahwa Dialah Tuhan pencipta alam semesta yang maha besar, yang melebihi dari semua Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang Persia, orang-orang Babel, bangsa-bangsa pada waktu itu. Karena bangsa-bangsa lain pun punya kepercayaan tersendiri. Saudara-saudara, Tuhan maha besar. Kenapa dia menyatakan Tuhan maha besar? Karena ia sudah alami bagaimana Tuhan melepaskan dia dari mulut singa. Bagaimana ia yang orang biasa, orang terbuang, tapi Tuhan angkat menjadi seorang penasehat negara. Orang yang dipercayakan oleh Raja Darius dan raja-raja selanjutnya. Saudara-saudara, luar biasa. Karena dia mengaku bahwa Tuhan itu maha besar. Penting sekali. Setiap kali kita mau menghadap Tuhan, kita harus sadar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Terbukti bahwa alam semesta ini ada karena Ia yang menjadikan. Saudara, kita manusia ini ada karena Tuhan yang menciptakan. Segala sesuatu itu dapat dilakukan oleh Dia yang melakukan dengan perkara-perkara yang luar biasa. Saudara-saudara, itu harus tidak tergoncangkan. Saat kita menghadap Tuhan, jangan kita ragu akan kemahadahsyatannya, akan kebesarannya, akan kuasanya. Di situ akan janjinya. Ya, dia yang memegang perjanjian dan dia setia memegang perjanjian itu. Ya, itu penting sekali. Jadi yang pertama, kita harus selalu bangun dan mengakui bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Amin. Jadi perkara apapun yang sedang kita hadapi itu terlalu kecil dibandingkan dengan Tuhan yang kita sembah. Jadi sekarang ini mungkin ada saudara yang sedikit enggan keluar karena virus atau apa, ya. Kita perlu berhati-hati, tetapi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ketakutan. Karena kehidupan kita semua, hidup kita semua, bukan ditentukan oleh siapa-siapa. Tuhan yang menentukan. Daniel, ya, dia percaya akan itu. Sehingga banyak orang ketakutan, banyak orang yang iba diri, banyak orang yang kecewa. Dia tetap bertindak, dia tetap bergerak, dia tetap melakukan bagiannya. Dan Tuhan sangat senang dengan orang-orang yang demikian. Nah, yang kedua, hari ini saya rindu melihat, ini adalah doa dari Daniel yang perlu kita semua coba belajar dari sini. Doa pengakuan dosa. Kalau saudara, kita boleh baca dari pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-11, kita sama-sama baca. Ya, ini doanya. Daniel 9, pasal yang ke-5, hingga ayat yang ke-11, begini bunyinya. Ya, kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, dan kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan
kepada segenap negeri. Ayat yang ke-7, ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yahuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh di segala negeri, kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan kami, Raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami, patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukumnya dan menyimpang karena tidak mendengarkan suaramu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Saudara-saudara, perhatikan di sini. Doa dari Daniel ini seakan-akan dia yang berbuat dosa. Ini yang kita perlu belajar tentang doa syafaat yang sejati, saudara-saudara. Ya, kita lihat dia dari masa mudanya, dimulai dari dia menjadi budak, ia satu pribadi yang setia dan tidak pernah tercatat ia melanggar hukum Tuhan. Tetapi di sini dia berdoa seakan-akan dia itu yang berdosa. Dia mewakili bangsanya, dia mewakili bapak-bapaknya, pemimpin-pemimpinnya, dan raja-raja Yehuda pada waktu itu yang telah berbuat dosa terhadap Tuhan. Ia mengaku semua kesalahan. Ia mengaku dosa-dosa dari orang-orang yang tadi ia sebut tadi. Para pemimpin, para bapak-bapak orang Israel. Saudara lihat, mereka telah memberontak terhadap Tuhan. Mereka tidak setia kepada hukum yang Tuhan berikan melalui Musa, yaitu Taurat Tuhan. Ya, mereka berbuat kejahatan di Yerusalem. Mereka menyembah berhala. Mereka melakukan bermacam-macam pemberontakan di situ. Dan dia katakan mereka layak. Mereka layak untuk menerima malu. Mereka patut mendapat hukuman. Mereka patut untuk dibuang. Dia mengaku itu semua, saudara-saudara. Lihat, inilah doa yang perlu kita sebagai anak-anak Tuhan miliki di dalam hidup kita. Kita dipanggil bukan saja untuk menjadi seorang yang berdoa untuk diri kita sendiri. Sangat mudah untuk kita berdoa untuk kebutuhan diri kita sendiri. Tetapi satu level yang berbeda, kalau kita mulai mendoakan orang lain, atau bangsa kita, atau ke negara kita, atau ke komunitas kita, atau ke orang-orang sekitar kita, atau keluarga-keluarga yang Tuhan percaya kepada kita. Berdoa untuk pribadi-pribadi tertentu. Itu penting sekali. Dan kita lihat, dia berdoa benar-benar. Dia menyesal akan perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Sehingga orang Yahuda terbuang, dikalahkan. Yerusalem dihancurkan menjadi puing, menjadi reruntuhan. Kenapa? Karena kesalahan para raja dan para imam, para nabi, dan semua yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Saudara-saudara lihat di sini. Kalau kita rindu agar doa kita itu dapat sampai ke sorga. Ya, kita juga pelajarin Tuhan Yesus waktu di Yohanes 17 mendoakan murid-muridnya.
mendoakan kita sebagai orang-orang percaya sampai saat ini. Ya, Dia mendoakan kita. Kenapa? Karena Tuhan itu merindukan agar kita itu ikut ambil bagian di dalam rencana kekalnya. Ingat, saya ingin ingatkan lagi. Tuhan dapat bekerja dengan caranya. Tetapi Tuhan memilih agar kita menjadi pribadi yang care kepada satu sama yang lain. Karena kalau kita memperdulikan seseorang, mengasihi seseorang, kita akan mendoakan orang-orang itu. Saudara-saudara, kenapa Tuhan ingin nilai-nilai kerajaan sorga itu ada di dalam hidup kita? Ingat, saya beberapa minggu yang lalu mengajarkan bahwa kita sebagai anak-anak kerajaan, salah satu nilai atau salah satu way of life kita menjadi orang-orang yang berdoa, orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan salah satu yang perlu kita doakan adalah orang-orang yang terhilang, orang-orang yang membutuhkan doa. Saudara-saudara, Tuhan bisa saja menyelamatkan seseorang. Tetapi Tuhan juga ingin kerjasama dengan kita supaya kita juga mendoakan orang itu. Ada orang katakan, saya ini kalau berdoa hanya 2-3 menit sudah habis apa yang hanya ingin saya doakan. Ya, saya bilang benar, kalau you berdoa untuk dirimu sendiri, ya, tentu 2 menit, 3 menit sudah selesai. Tetapi kalau you memperhatikan banyak orang, memperhatikan negeri yang sedang kita tinggal ini, atau negeri asal kita Indonesia, atau negeri asalnya firman Tuhan yang kita baca ini Israel, atau ke bangsa-bangsa yang Tuhan percayakan, doa kita itu boleh saja setengah jam, sejam pun tidak selesai. Ya, Tuhan akan terus memberikan orang-orang itu untuk kita doakan. Waktu kita mendoakan orang ini, muncullah orang ini, muka orang ini, nama orang ini, dan disitulah kita akan mendoakan. Saudara-saudara, kami berdua di sini, saya sama Ibu Ruth, ya, kami bukan orang-orang yang menjadi penginjil, yang keluar sana bikin KKR besar-besaran. No, kita orang biasa. Tetapi hati kita setiap hari, setiap kali kita mendengar seseorang, apakah dia sakit, dia menderita, ada tantangan, ada pergumulan, butuh pekerjaan, ataukah keluarganya sedang bermasalah, langsung hari itu kita langsung berdua katakan, Tuhan, belas kasihan-Mu ada dalam hidup pribadi itu. Tuhan, ampunilah kalau diketemukan kesalahannya, dan biarlah Tuhan bawa dia untuk mengerti akan Engkau, mengenal akan Engkau, dan bertobat dari jalan yang salah. Saudara, perhatikan, lihat itu. Ya, perhatikan Daniel. Dia benar-benar dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia bahwa 70 tahun Israel, orang Yehuda, ya, akan dibuang dan akan dikembalikan. Puing-puing Israel akan dibangun kembali. Dia mulai berdoa. Saudara-saudara lihat bahwa sebagai orang-orang percaya di tahun 22 ini, seperti tema yang sudah dibagikan oleh Pastor Nicholas, bahwa sebagai orang-orang percaya kita harus memiliki sacrificial heart. Kita harus sacrifice. Kita harus, ya, karena kalau kita hanya memikirkan diri kita, itu sama seperti anak-anak. Anak-anak itu jarang memikirkan tentang orang tua. Dia memikirkan apa kesenangannya, kebutuhannya, mainannya. Tetapi kalau kita sebagai orang-orang dewasa dalam Tuhan, kita rindu dipakai oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang menjadi penggerak. Kita adalah orang-orang yang membawa perubahan. Dan saya percaya setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini, jangan sampai kita hanya berjalan di tempat cukup untuk diri kita sendiri. Tapi Tuhan memiliki rencana yang besar di dalam hidup kita. Nilai-nilai kebenaran itu Tuhan ingin sekali terjadi dalam hidup kita. Supaya apa yang diinginkan Tuhan itu ada di dalam hidup kita.
kita bagian daripada yang mengenapinya, menjalankannya, dan bekerja sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, mulai sekarang, setiap hari memikirkan tentang beberapa nama. Dan kalau itu yang Tuhan berikan, setia sampai terjadi perubahan di dalam hidup keluarga-keluarga tersebut. Sekarang yang ketiga di sini, saudara perhatikan di sini ya. Saudara perhatikan di sini saya bagikan ya. Kalau kita berdoa demikian, kita baca di Daniel 9:20. Ya, kita tidak usah baca yang lainnya, kita baca ini. Sementara aku, Daniel 9 ayat 20, jangan buang dari itu ya. Jangan keluar dari Daniel 9. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arah Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu waktu persembahan korban petang hari. Ya, lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan suatu firman, keluarlah satu firman, maka aku datang memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Saudara perhatikan di sini. Ia berdoa untuk bangsa Israel. Ya, untuk pemulihan kota Yerusalem. Pemulihan orang-orang bisa kembali ke tanah perjanjian. Saudara-saudara perhatikan. Waktu dia berdoa, datanglah Gabriel. Ya, malaikat yang selalu diutus oleh Tuhan. Ya, saudara perhatikan di sini. Kalau saudara baca seluruhnya, ya Tuhan memberikan pengertian. Dan ada satu kata yang Tuhan katakan, engkau yang dikasihi. Daniel, engkau dikasihi. Dan saya percaya, kalau kita adalah orang-orang yang bekerja sama dengan Tuhan, memiliki hati Tuhan, berdoa, ya firman Tuhan katakan, kita ini juga bukan saja kasih secara umum, kasih Tuhan secara umum, tapi akan disampaikan secara khusus. Dan yang ketiga di sini, yang saya tulis di sini, ya, jawaban yang melampaui doa dan permohonan kita akan diberikan kepada kita. Kita perhatikan di sini. Dia berdoa untuk Yerusalem, ya. Ia memberikan, dia dalam doanya itu dia doa untuk Yerusalem. Tetapi kalau saudara baca sesudah ia memperoleh, Tuhan mempercayakan dia apa? Rahasia kekal. Apa yang akan terjadi dengan kerajaan-kerajaan sesudahnya, mulai Persia jatuh dikuasai oleh Alexandria, dan Alexandria, Great Alexandria, ya, the Great Alexandria itu kerajaan Greece itu pecah jadi 4, dan sesudah itu, saudara perhatikan di situ akan muncul Rome, dan sesudah itu datanglah Tuhan Yesus Kristus. Semuanya dia berikan. Dan hingga saat ini, termasuk perkataan Tuhan Yesus beberapa kali, quotes yang disampaikan oleh Daniel. Dan kalau kita baca kitab Wahyu, Wahyu juga mengkonfirmasikan apa yang tercatat dalam Daniel ini. Saudara-saudara perhatikan, kalau hati kita mencari Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh memikirkan tentang orang lain, Tuhan bersedia untuk mempercayakan jawaban-jawaban atau firman-firman yang melampaui apa yang kita pikirkan atau kita doakan. Luar biasa, bukan? Rahasia-rahasia dipercayakan kepada Daniel. Ya, saya percaya pun. Ya, kalau kita benar-benar mencari Tuhan, hati Tuhan,
Firman Tuhan katakan, Ia akan membukakan rahasia-rahasia. Bahkan apa yang akan terjadi di kemudian hari pun, Ia sudah bukakan kepada kita. Timingnya Ia bukakan kepada kita. Cara-cara dunia menipu pun Ia sudah membagikan kepada kita. Ya, saudara-saudara, inilah kalau kita connect dengan sorga. Kita membuka sorga dengan doa yang benar-benar penuh belas kasihan kepada orang lain. Ya, itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Dan Tuhan akan membuka rahasia. Saudara-saudara, saya tidak usah lain kali kita akan berbicara mengenai rahasia-rahasia yang Tuhan bagikan. Ya, semuanya sedang digenapi saat ini. Saudara, semuanya dikatakan akhir zaman, selalu berulang-ulang dikatakan masa-masa hari-hari terakhir. Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia itu. Padahal itu sudah diberitahukan oleh Tuhan 2.500 tahun sebelumnya. Luar biasa, bukan? Saudara-saudara, oleh karena itu, di sini saya juga hanya ingin membagi bagian keempat. Ya, saya hanya ingin bagikan di sini, di Daniel pasal ke-10, ayat 12 dan 13, supaya kita mengerti. Ya. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkanlah perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataan itu. Jadi di sini saya ingin tegaskan, ya, ayat 13, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Michael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja Persia. Di sini saya ingin bagikan. Di dalam kita berdoa, ingat musuh Tuhan, yaitu para roh jahat, ya, akan berusaha menghalangi kita. Di sini kisahnya, ya. Dan datanglah seorang malaikat panglima, ya, datang untuk berbicara dengan Daniel dalam penglihatan itu. Dan dia katakan bahwa sejak engkau berkeputusan untuk mencari pengertian, ya, Tuhan sudah dengar. Jadi hari ini kita yang sudah berdoa, sudah berpuasa, ya, sudah hari ke-8, ya, hari ini, hari ke-7 hari ini. Saya pertama dari hari pertama saat kita rindu mencari Dia, Dia sudah membukakan rahasia-rahasia. Kita lihat di sini, saat Daniel merendahkan diri untuk mencari Tuhan. Di firman sebelumnya katakan, ia merendahkan diri. Dia tidak makan makanan yang enak. Dia berpuasa. Dia memakai pakaian kabung, ya saudara-saudara. Dan pada waktu kita mencari Tuhan, kita lihat di sini ayat 13 ini yang saya ingin tekankan di sini, bahwa sebenarnya Tuhan sudah dengar, Tuhan mau memberikan jawaban. Tapi malaikat yang disuruh untuk memberikan pesan itu ditantang oleh siapa? Oleh orang Prince of Persia atau demons atau setan yang menjadi prince-nya kerajaan Persia pada waktu itu. Ya. Jadi saat ini saya ingin bagikan, setiap kali kita berdoa, selalu iblis berusaha untuk menghalangi doa kita. Jawaban doa kita pun sering dihalangi. Oleh karena itu, kita harus lebih sungguh-sungguh dan harus jangan takut. Kenapa? Karena peperangan akan diadakan di dalam dunia roh. Malaikat-malaikat yang diberikan untuk membantu kita akan berperang melawan musuh-musuh kita.
Ya, oleh karena itu di sini saya ingin katakan, saat kita benar-benar mencari Tuhan, Dia akan menjawab doa kita. Ya, kalau sampai kita belum mendapatkan jawabannya, jangan berhenti berdoa. Terus kita berdoa. Tuhan akan memberikan malaikat-malaikatnya membantu kita supaya kita memperoleh pengertian, memperoleh jawaban, dan kuasa Tuhan itu makin nyata di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihin, hari ini sampai di sini saja untuk saya membagikan firman Tuhan. Yang pertama saya tekankan sekali lagi, ya, biarlah kita bukan menjadi orang-orang percaya yang biasa-biasa saja. Ya, tetapi kita menjadi orang-orang yang mempunyai hati untuk menjadi pengubah di dalam hidup banyak orang. Siapa tahu kalau banyak orang bertobat, satu komunitas berubah, satu bangsa bisa berubah. Karena apa? Karena ada orang yang dipakai Tuhan untuk mengubah. Ya. Dan kedua, saya ingin tekankan, ya, kita perlu supaya bersedia menjadi korban. Hidup kita menjadi korban. Karena makin kita memberikan korban, Tuhan dapat memakai kita lebih luar biasa dan lebih leluasa. Saudara-saudara, itu penting sekali. Dan korban yang Tuhan rindukan dimulai dengan hati yang selalu berdoa untuk orang lain. Berdoa syafaat. Dan saya percaya kalau kita benar-benar mengaku Tuhan yang kita sembah dan benar-benar berdoa dengan hati yang mengasihi orang lain, Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa, yang melampaui apa yang kita pikirkan. Dan saya hanya ingin tekankan terakhir, selalu iblis itu berusaha untuk melemahkan kita, untuk supaya kita tidak berdoa dan berpuasa, selalu menghalangi kita untuk mencapai rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari kita saat ini, kita siapkan hati kita. Saya tidak bisa melihat saudara berada di mana, tetapi hari ini, kalau saudara adalah satu pribadi yang rindu Tuhan, saya mau ambil bagian dalam rencanamu. Tuhan pengubah dunia. Saya pun rindu untuk ambil bagian bersama-sama dengan Tuhan. Saya ingin supaya hidupku bukan saja menjadi seorang leader, tetapi menjadi seorang yang menjadi pengubah banyak orang. Mari kita berdoa dan rela memberikan hidup kita untuk menjadi korban. Karena bulan-bulan ini kita sedang berdoa, kita sedang merindukan Tuhan berkarya melalui hidup kita. Apa yang kita doakan tidak akan sia-sia, karena di dunia roh kita akan terus berdoa. Ya, kita meskipun sedang dalam bekerja, kita akan terus berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu menyampaikan apa yang Kau inginkan hamba-Mu sampaikan. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, kami menjadi agen untuk perubahan di dunia ini. Perubahan ke arah-Mu. Perubahan menjadi orang-orang benar di mata-Mu, Tuhan. Mari Tuhan, pakailah kami, supaya kami adalah pribadi yang terus tidak akan berhenti. Berdoa, berkorban, dan benar-benar mencari orang-orang yang terhilang. Mari Tuhan, inilah kami. Urapilah kami, supaya kami tidak lemah. Karena kami sadar iblis berusaha untuk melemahkan kami. Iblis untuk berusaha untuk menghalangi doa kami. Tetapi Engkau akan berperang bersama-sama kami. Akan menyertai kami, menguatkan kami, dan membuat kami menang. Tuhan Yesus ingin dikalahkan oleh iblis, tapi Ia tetap setia, Ia menang sampai akhir. Paulus pun demikian, Daniel pun demikian, dan kami adalah pribadi-pribadi yang akan terus berdoa untuk banyak orang, termasuk bangsa ini dan bangsa-bangsa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Inilah doa kami, kiranya Engkau memberkati dan menguatkan, membawa kami perubahan-perubahan, pertumbuhan di akhir zaman ini Tuhan.
di tahun 22 ini kami menjadi pribadi yang makin mengetahui rencanamu dan hidup di dalamnya dan berjalan dalam kuasa-Mu. Inilah doa, permohonan kami. Dimanapun kami berada, di rumah, kami adalah pribadi yang terus akan mengambil bagian dalam rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.